Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Skasaida Nafisa, NIM B2010111 dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah riset pemasaran yang berjudul Inovasi Kopi Celup. Fokus permasalahan. Kopi merupakan salah satu minuman yang sangat digemari oleh masyarakat dunia karena rasa dan aroma yang khas, serta dorongan faktor tradisi, sejarah, sosial, dan kepentingan ekonominya. Minuman ini digemari oleh segala umur secara turun-temurun. Seiring berjalannya waktu, minuman kopi mulai semakin berkembang. Yang mulanya memerlukan waktu panjang untuk menikmati segelas kopi, mulai dari pemilihan kopi, penggilingan, serta sangrai, dan baru penyeduhan. Kini kopi sudah dapat dinikmati hanya dengan menyeduh kopi bubuk kemasan. Kopi bubuk merupakan kopi yang cukup populer di masyarakat. Kualitas kopi bubuk yang dihasilkan tergantung pada proses penyangraian biji kopi. Penyangraian biji kopi berfungsi untuk menghasilkan aroma dan warna pada biji kopi. Waktu yang diperlukan dalam penyangraian ditentukan atas dasar warna biji kopi sangrai atau sering disebut derajat sangrai. Kopi bubuk memiliki kekurangan, yaitu dapat meninggalkan ampas pada gelas, sehingga kurang praktis dan kurang diminati oleh sebagian kalangan. Selain dapat merusak mood saat menikmati kopi, ampas kopi juga mengandung kafeindol dan kahweol, dua komponen yang bisa meningkatkan kolesterol secara signifikan. Sebuah riset membuktikan bahwa mengkonsumsi 7 gram ampas kopi per hari selama 3 minggu bisa meningkatkan kolesterol secara signifikan. Analisis sumber daya. Masalah yang akan kami angkat adalah ampas kopi setelah menyeduh kopi bubuk. Keahlian yang dibutuhkan, keahlian data penelitian dan pengembangan produk, anggota tim oleh Halimah Azahra dan Rahmadi Prabiani, dengan keterangan dasar penyelesaian masalah. Keahlian lain yang dibutuhkan adalah pengembangan bisnis atau startup, anggota tim, Skasaida Nafisa, dengan keterangan diperlukan jika ada opportunity pengembangan bisnis. Keahlian lain yang dibutuhkan adalah desain produk, grafis, dan pengiklanan. Anggota tim, Adinia Priyanto, dengan keterangan desain kemasan, prototyping, dan alat publikasi. Keahlian lain yang dibutuhkan, kemampuan komunikasi, dengan anggota tim Ratna Widyastuti, dan keterangan untuk publikasi langsung. Masalah apa yang ingin diselesaikan? Masalah yang ingin diselesaikan adalah zat hasil seduhan kopi atau ampas kopi yang mengganggu dalam menikmati keseduhan kopi bubuk. Mengapa tertarik dengan masalah ini? Permasalahan ampas kopi merupakan hal yang sudah ada sejak kopi dibuat, yang mana solusinya cenderung diabaikan karena tidak mau ribet dan bertele-tele. Kontribusi apa yang ingin atau dapat Anda berikan dalam permasalahan tersebut? Kami ingin menghasilkan produk yang sama dengan penyajian yang sama, namun menghilangkan masalah utama dalam menikmati seduhan kopi bubuk, yaitu dengan membuat kopi bubuk dalam filter sehingga tidak menghasilkan ampas dengan cara celup yang kami sebut sebagai kopi celup. Di manakah dan pada siapakah masalah tersebut terjadi? Masalah ini terjadi dan dirasakan bagi sebagian pencinta kopi yang ada di berbagai belahan dunia, khususnya salah satu penghasil kopi di Asia Tenggara yaitu Indonesia. Sumber daya atau keahlian yang Anda miliki, mahasiswa Universitas Juanda yang telah mengetahui sistem jaminan mutu ISO 9001, penanganan bahan makanan secara good manufacturing practice, penentuan dan pengenalan titik kritis dan titik kontrol kritis secara hazard, critical control point, serta pengembangan produk dan startup. Kami telah mewawancarai dan mendapatkan 3 responden, dan saya akan membacakan salah satu dari 45 tersebut. Dia bernama Latifa dan dia seorang mahasiswa. Apa yang dia pikirkan dan rasakan karena banyaknya ampas pada kopi menyebabkan rasa kurang menikmati pada saat meminum kopi. Apa yang dia lihat, harga kopi yang lebih murah, dan warna kopi saat sudah diseduh. Apa yang dia dengar, karena kopi ini memiliki konsep kopi celup, maka ampas yang ditemukan di dalam gelas pun lebih sedikit dibandingkan dengan kopi pada umumnya. Apa yang dia katakan dan lakukan, membaca review, membaca deskripsi dengan baik, melakukan chat dengan penjual. Kesakitan apa yang Latifah dapatkan? Harga kopi celup lebih mahal dibandingkan dengan harga kopi yang lain. Namun apa yang Latifah dapatkan? Dapat menikmati kopi dengan nyaman tanpa merasa ada ampas yang mengganggu. Profil Story World. Dia bernama Lala, berusia 20 tahun, berjenis kelamin perempuan, bermata pencaharian sebagai mahasiswa, kondisi perekonomian atau sosial, mendapatkan kiriman keluarga sebesar 1,5 juta sebulan.
Lala dapat berperan sebagai pencetak kopi yang berpotensial untuk terlibat dalam solusi, konteks, relasi, dan hubungan. Lala berhubungan dengan mahasiswa lain, lingkungan masyarakat, dan keluarga, objek dan tempat, universitas, lingkungan sekitar, dan rumah, dan lain-lain. Individu, persepsi, responden menyadari bahwa saat meminum kopi dengan ampas, ampasnya akan terasa mengganggu saat tertelan. Aspirasi, jika tidak ada solusi untuk mengurangi ampas pada kopi, maka responden akan membuat kopi homemade tanpa ampas dengan bantuan alat penyaring ampas. Quotes penting. Sebenarnya dia ingin membawa saringan saat membeli kopi di luar yang bertujuan untuk mengurangi ampas saat membeli kopi. Namun jika hal ini terus-menerus dilakukan, membuat responden merasa malas untuk membeli kopi di luar. Beberapa hal menarik atau menonjol. Dalam seminggu, responden dapat meminum kopi sebanyak 3 kali sehari. Analisis diagram. Permasalahan, tidak menikmati saat meminum kopi. Penyebab langsung, ampas kopi. Penyebab yang mendasarinya, kopi paling murah, produk kopi banyak dijual dimanapun. Faktor-faktor yang berkontribusi, pengolahan kopi yang digiling, pembuatan kopi tanpa pengeringan. Pihak yang terlibat. Siapa sajakah pihak yang terlibat? 1. Konsumen penikmat kopi. Kebutuhan atau harapan, ingin kopi tanpa ampas dan kenikmatan yang lebih. Sumber daya, wewenang untuk memberikan saran produk kopi. Pihak yang terlibat lainnya adalah bagian pemasaran atau marketing. Kebutuhan atau harapan, keinginan konsumen terpenuhi, dan bersumber daya wewenang menyarankan atau mempromosikan produk yang diharapkan konsumen. Pihak lain yang terlibat adalah produsen kopi. Kebutuhan dan harapannya adalah mendapat penghasilan dari kopi dan mendapat penghasilan dari berjualan. Sumber daya, alat pengolahan kopi dan kenalan dengan produsen lainnya, serta SDM, atau sumber daya masyarakat produk memenuhi kebutuhan konsumen. Pihak lain yang terlibat adalah R&D, Research and Development. Kopi yang dihasilkan tidak memiliki ampas dan bersumber daya, alat dan sistem pengolahan kopi, pasar, produk olahan kopi, dan SDM. Mendefinisikan masalah. Isu atau aspek utama apa yang Anda ingin selesaikan? Ampas kopi. Mengapa isu atau aspek utama itu penting? Karena ampas kopi mengganggu kenikmatan ketika minum kopi. Siapakah pemilik masalah? Pencinta kopi tanpa ampas. Faktor sosial, budaya, atau ekonomi apa yang berkontribusi pada masalah tersebut? 1. Harga, 2. Umur orang, 3. Kebiasaan meminum kopi dengan ampas dan tanpa ampas. Data apa yang Anda miliki untuk mendukung argumen Anda tentang isu atau aspek utama? Anda melihat isu atau aspek utama lainnya terkait masalah. Gigi menjadi lebih kuning setelah meminum kopi, dan membuat asam lambung menjadi naik. Mendefinisikan masalah. Apa masalah yang terjadi ketika minum kopi dengan ampas terganggu? Kedua, gambarkan lingkungan di mana masalah tersebut terjadi, warung pinggir jalan, tempat wisata, dan rumah dimanapun. 3. Siapa yang terkena dampak? Pencinta kopi tanpa ampas. 4. Siapa saja yang terlibat sehingga masalah tersebut terjadi? Pencinta kopi, pembeli, dan penjual. 5. Solusi apa yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? 1. Meminumnya dengan perlahan. 2. Menggunakan cangkir lepek. 3. Menggunakan saringan filter kopi. 4. Meminum sari kopi. 6. Catatan tambahan. Aktivitas yang sering terjadi terkait masalah tersebut, membeli dan mengonsumsi minuman kopi dengan ampas. Apa yang telah berjalan dengan baik di lingkungan tersebut? Kegiatan pencinta kopi, membeli dan menikmati dengan tenang. Penjual menjual kopi dengan harga yang murah. Apa yang tidak berjalan dengan baik di lingkungan tersebut dan apa yang diperbaiki? Ketika meminum kopi, dapat merasa terganggu dengan kehadiran ampas kopi. Penyeduhan kopi menggunakan saringan terlebih dahulu. Menggali lebih dalam. Deskripsikan tentang program atau inisiatif atau solusi. Bagaimana program ini menyelesaikan masalah. Program ini dapat menyelesaikan masalah dengan cara menyaring ampas kopi ketika diseduh dengan saringan atau filter. Kelemahan, membutuhkan waktu lama ketika menyaring. Apa yang bisa Anda pelajari atau adaptasi dari program ini untuk menyelesaikan masalah Anda? Memberitahu salah satu cara menyaring ampas kopi. Kelebihan, tidak ada ampas ketika meminumnya. Deskripsikan tentang program atau inisiatif atau solusi, bagaimana program ini menyelesaikan masalah, menggunakan mesin otomatis yaitu metode sifon. Kelemahan, membutuhkan waktu lama dan alat yang digunakan berharga mahal.
Apa yang bisa Anda pelajari atau adaptasi dari program ini untuk menyelesaikan permasalahan Anda? Memberitahukan salah satu cara menyeduh kopi. Kelebihan, ketika meminumnya tidak ada ampas, lebih murni kopinya. Deskripsikan tentang program atau inisiatif atau solusi bagaimana program ini menyelesaikan masalah. Menggunakan jenis kopi instan tanpa ampas. Kelemahan, harganya mahal dan terdapat tambahan bahan pangan lainnya, tidak 100% mengandung kopi. Apa yang bisa Anda pelajari atau adaptasi dari program ini untuk menyelesaikan permasalahan Anda? Produk kopi. Kelebihan, membutuhkan waktu yang lebih cepat saat menyeduhnya. Brainstorming, bagaimana kita bisa membuat lingkungan pencinta kopi menikmati kopi? Tuliskan ide-ide yang muncul dalam brainstorming. Bisa juga memasukkan foto hasil brainstorming. 1. Membuat tempat yang nyaman. 2. Membuat harga yang terjangkau. 3. Penambahan warna pada kopi. 4. Menambahkan rasa buah-buahan. 5. Membuat kemasan yang menarik dalam bentuk cup yang terdapat sedotan. 6. Membuat kantong kopi dengan sebutan kopi celup. 7. Mempromosikan produk yang dihasilkan agar konsumen mengetahui bahwa adanya kopi celup. Berapa kelompok ide yang muncul dan apa benang merahnya? Kesamaan antar ide dalam kelompok. 1. Membuat tempat yang nyaman. Kedua, membuat harga yang terjangkau. Ketiga, mempromosikan produk yang dihasilkan agar konsumen mengetahui bahwa adanya kopi celup. 4. Penambahan warna pada kopi. 5. Membuat kemasan yang menarik dalam bentuk cup yang terdapat sedotan. 6. Membuat kantong kopi dengan sebutan kopi celup. Brainstorming. Pokok-pokok ide apakah yang harus Anda pertimbangkan dalam desain Anda? Ide yang dibawa bersifat simpel, mudah, cepat dalam penyelesaian masalah terbantu. Ide yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan, membuat kantong kopi dengan sebutan kopi celup. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.